Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama-sama pagi ini kita akan diberkati lagi oleh firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga, terima kasih buat semua anugerah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kami, dan kami percaya akan terus menyertai, memelihara kami, menjaga kami, menolong kami menghadapi hari-hari yang sulit seperti ini. Tetapi kami punya Tuhan yang kami percaya jadi penolong, jadi pembela, pemelihara buat kami, perlindungan buat kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama pagi hari ini pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat yang kelima terakhir, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kalau saudara melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, ada sesuatu yang kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Dikatakan pada ayat yang ketiga, jemaat ini jemaat yang membanggakan. Jemaat ini menjadi jemaat yang bisa jadi contoh buat jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Jemaat yang imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kehidupan mereka juga jadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya, kasih mereka semakin kuat, saudara, dan banyak hal kelebihan-kelebihan yang dimana itu bisa jadi contoh buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Paulus katakan ini jemaat yang membanggakan, ini jemaat yang menyukakan, saudara. Dan saya percaya jemaat ini juga pasti menyukakan hati Tuhan. Tetapi jadi kontradiksi karena kalau kita melihat dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, saudara, maka selalu dikaitkan jemaat ini dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan aniaya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata jemaat yang seperti ini pun tetap mengalami yang namanya aniaya. Jemaat yang berkualitas seperti ini pun tetap mengalami yang namanya penderitaan hidup. Bahkan hebat penderitaan yang mereka hadapi, hebat penganiayaan yang mereka alami. Saudara, lalu bagaimana saudara? Mungkin saudara juga bertanya hari-hari ini, bertanya-tanya dalam diri saudara. Saudara menjadi orang yang belajar setia, saudara menjadi orang yang belajar sungguh-sungguh sama Tuhan, iman saudara semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tetapi kok masalah semakin berat dalam hidup saudara, apalagi dengan keadaan seperti ini. Kenapa Tuhan sepertinya mengizinkan kita? Saudara, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali hadir dalam kehidupan kita. Saudara, saya cuma mau mengingatkan bahwa memang kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pergumulan-pergumulan hidup. Bahwa kekristenan juga menghadapi hal-hal seperti itu. Ketika pun saya dan saudara belajar setia, belajar bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, belajar mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau tegaskan pada pagi hari ini bahwa tetap kehidupan kita tidak luput dari yang namanya penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan. Bahkan kalau saudara melihat kehidupan sekualitas Yusuf, ya, yang hebat, yang setianya, yang menjaga kekudusan luar biasa, toh harus menghadapi penderitaan, masalah, bahkan keadaan-keadaan yang buruk yang dia harus hadapi. Daud, saudara, Abraham, saudara, ya, dan banyak orang-orang yang lainnya, Elia, saudara, dan banyak lagi, saudara. Kalau saudara melihat Alkitab bahwa mereka-mereka yang setia, mereka-mereka yang cinta Tuhan, mereka-mereka yang mengabdikan hidupnya sungguh penuh kepada Tuhan, tapi toh mereka tetap mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan hidup.
Salib tidak bisa dipisahkan dari cerita kehidupan saya dan saya sebagai orang percaya. Tapi saya percaya, saudara, salib bukan mendatangkan kehancuran buat setiap kita, tapi salib mendatangkan kemuliaan buat saya dan saudara. Dan memang seringkali ketika kita menghadapi salib, kita tidak bisa melihat, ya, kita tidak bisa melihat masa depan, kita tidak bisa melihat kebaikan di dalam salib. Tapi saya percaya karena Alkitab saya menceritakan itu, mengajarkan itu kepada kita, bahwa di balik salib, setelah salib itu pasti ada kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya percaya pada waktu pun kita menghadapi salib, ada kekuatan Allah, ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan firman-Nya yang akan terus menopang saya dan saudara, yang akan terus menjagai saya dan saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Percayalah bahwa hari-hari ini, percayalah bahwa imani bahwa ada Tuhan yang sanggup pelihara kita. Dengan apa? Dengan caranya yang ajaib. Percayalah, ketika kita hadapi masalah-masalah seperti ini, hari-hari yang berat seperti ini, saya percaya dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan, saudara, saya percaya ada Tuhan yang sanggup tetap memelihara kita. Caranya bagaimana kita tidak tahu, tetapi caranya Tuhan itu cara yang ajaib. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan cara yang ajaib, mengirimkan mana tiap-tiap hari. Masuk akal? Tidak masuk akal. Mengirimkan burung puyuh tiap-tiap petang. Masuk akal? Tidak masuk akal. Bagaimana janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan, bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Masuk akalkah itu? Tidak masuk akal. Hari-hari ini iman kita sedang diuji, saudara. Ya, diuji dengan apa? Bukan dengan keadaan, tapi diuji dengan apa? Dengan logika kita. Karena logika dengan iman tidak pernah berjalan berdamping. Tapi yang saya mau bilang, saya mau katakan, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, tantangan boleh datang, salib boleh datang, tetapi saya percaya ada kebaikan Tuhan di dalam salib itu. Ada pemeliharaan Tuhan, bukan cuma kemenangan setelah salib, tetapi juga pada waktu proses salib itu terjadi dalam hidup kita. Proses penderitaan itu terjadi, proses-proses yang tidak menyenangkan itu terjadi. Saya percaya, saudara, Tuhan dengan kekuatannya yang hebat, Tuhan dengan kemahakuasaan akan terus menjaga, memelihara kita, menolong kita, saudaraku, memberkati kita. Sekali lagi, caranya bagaimana? Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saya dan saudara. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepada kehebatan Tuhan kita yang tidak terbatas itu. Sehingga kita tetap dibuat tenang, ya. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena kita percaya ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang pelihara saya dan saudara. Biar firman ini boleh memberkati setiap kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Sadarkan kami, ingatkan kami, buka mata rohani kami. Supaya di tengah-tengah kesusahan ini kami boleh melihat ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ada Tuhan yang menyertai kami tiap-tiap saat. Ada Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang sanggup tetap memelihara kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini hamba serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ada penyertaan, ada berkat, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib berlaku atas setiap kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Dalam tangan Tuhan hamba serahkan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.